आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Dear Zindagi, yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang hubungan asmaranya selalu kandas karena trauma masa lalu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada salah satu kru film bernama Ira. Ia adalah seorang juru kamera. Ia bercerita pada Ragu bahwa ia ingin sekali membuat filmnya sendiri. Lalu beberapa hari setelahnya, ia berkencan dengan seorang pemilik restoran bernama Sid. Terlihat, Ira tidak nyaman dengannya. Lantas, Ira mengatakan bahwa ia telah tidur bersama Ragu, dan Ira pun pergi meninggalkan Sid yang tengah bersedih. I slept with Raghavendra. Kemudian saat Ira istirahat bersama temannya Feti dari rutinitas pekerjaannya, Ragu datang menghampiri mereka. Ia membawa kabar baik, di mana ia telah bekerja sama dengan industri film di New York. Dan Ira ditunjuk untuk menggarap film tersebut. Betapa bahagianya Ira mendengarkan hal itu. Ira pergi bersama teman-temannya ke bar. Ragu juga ikut bersama mereka. Ragu berbicara berdua bersama Ira, dan ia memberitahukan ia akan segera ke New York malam itu untuk mendiskusikan mengenai pekerjaan mereka di sana. Ia juga akan bertemu dengan produser sekaligus mantan pacarnya. Ragu juga mengatakan tentang hubungan dekat mereka sepertinya kini harus dijalani dengan serius. Ira tidak menjawab apapun mengenai itu. Ia terus mengganti topik pembicaraan mereka dan menyuruh Ragu untuk segera pergi karena pesawatnya akan segera berangkat. Sebenarnya, Ira sangat senang bersama Ragu, tetapi ia tidak dapat menunjukkannya. Keesokan harinya, Ira mendapatkan telepon dari pemilik apartemennya. Ira harus segera pindah, karena pemilik menerapkan aturan baru bahwa apartemennya hanya boleh disewa oleh pasangan suami istri. Ia juga harus mendapatkan kabar buruk dari Feti. Ragu ternyata telah bertunangan minggu lalu yang membuat Ira merasakan sedih dan juga amarah. We got engaged. I'm sorry. किसकी मंगनी हो गई? Raghavendra ki. Ira pun mengemasi seluruh barangnya dari apartemen. Untuk saat ini, ia akan pergi ke Goa karena urusan pekerjaan dan tinggal bersama temannya Jackie. Ira diminta oleh ayahnya untuk membuat video promosi restoran milik temannya yang baru saja buka di sebuah hotel. Ira mendengar sebuah seminar yang diadakan di sana. Ia juga melihat seorang ahli psikolog bernama Dr. Khan. Lalu Ira pergi ke tempat Khan untuk konsultasi mengenai masalah tidurnya, di mana masalah sebenarnya adalah masalah cinta. Ira khawatir karena perasaannya dan juga kerjaannya yang akan ia kerjakan bersama Ragu di New York. Dan inti dari kisah itu, yakni terkadang untuk meraih hal penting diperlukan jalan yang sulit. Namun bila hati belum siap untuk melaluinya, maka tidak ada salahnya memilih jalan yang mudah. Saat pulang ke rumah, Ragu telah menunggu kedatangan Ira. Sontak, Ira begitu marah. Ira juga memberitahukan bahwa ia menolak bergabung dalam proyek film di New York dan mengusir Ragu dari tempat tinggalnya. मैं फिल्म पर नहीं काम करने की बात कर रही हूँ. Then get out! Di malam hari, Ira yakin bahwa malam ini ia akan tidur nyenyak. Ia pun bermimpi jatuh dari konstruksi bangunan dan membuatnya terbangun. Kemudian, ia menceritakan keseluruhan mimpinya pada Khan. Ia juga mengatakan bila ia kadang menjalin hubungan lebih dari satu. Khan memberi masukan bahwa tidak ada masalah menjalin hubungan lebih dari satu, sampai kita menemukan satu-satunya pasangan hidup.
Kan juga meminta pada Ira agar dalam beberapa hari ia mau berbicara pada ayah dan ibunya masing-masing 10 menit. तुम्हें अपने मॉम और डैड से बात करनी है। प्लीज मैं उनसे क्या बात करूं? Ira dan orang tuanya sebenarnya tidak begitu akrab, yang membuat hal ini menjadi begitu berat bagi Ira. Saat pulang ia pun menelpon orang tuanya. Ayahnya memberitahukan kalau temannya sangat menyukai video promosi yang dibuat oleh Ira dan memberitahukan bahwa adiknya akan segera pulang. Sedangkan ibunya, Ira tidak sempat berbicara banyak karena ibunya tengah membersihkan kamar adiknya. Di pertemuan Ira selanjutnya, Kan meminta pada Ira untuk datang ke pantai dan bertanya apa yang Ira bicarakan pada orang tuanya. Ira pun memberitahukan bila mereka tengah bersiap menyambut kepulangan adiknya. Ira juga bercerita tentang kenangan masa kecilnya bersama adiknya Kido. Lalu Kan bertanya, apa kenangan terindah Ira selama hidupnya? Namun Ira tidak dapat menjawab. Lantas, Kan memberitahukan kenangan terindahnya dengan ayahnya saat ia bermain bersama di pantai, seperti ia berlari ke daratan seolah ombak mengejar mereka. Kan dan Ira mempraktekkan kenangan itu dengan bersenang-senang. Menurut Kan, penting rasanya menciptakan kenangan indah bersama orang tua. Sayangnya, kenangan Kan dengan anaknya begitu sedikit karena ia telah bercerai dengan istrinya, dan hak asuh anaknya jatuh pada mantan istrinya. Ira dan Jackie pergi di sebuah kafe di malam hari dan bertemu dengan pria yang pandai bernyanyi dan memainkan musik bernama Rumi. Rumi mengajak Ira untuk pergi bersama teman-temannya di sebuah pantai. Dinginnya malam yang diiringi oleh suara ombak, mereka mulai saling menyukai. Malam berikutnya, Ira juga bertemu dengan Rumi di tempat tinggal Rumi. Can we just have the music off, please? Lalu keesokan harinya, Ira kembali ke kantor Kan. Ira merasa lelah terus mendengar musik. Ia bercerita sedikit tentang Rumi dan bertanya mengapa hubungan romantis begitu mengganggunya. Padahal bila ia bersama teman-temannya, hubungannya begitu mudah. Kemudian Kan bertanya, siapa 5 orang terdekat Ira? Ira pun hanya dapat menyebut 4 orang, yakni Fetty, Kido, Jackie, dan Alka. Sedangkan orang kelima tidak dapat ia sebutkan, karena hubungannya dengan keempat orang itu dapat membuatnya bahagia dan merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Kan menyadarkan Ira bahwa untuk tidak takut menjalin hubungan dengan pria, di mana hal-hal yang rusak masih dapat diperbaiki. तुम्हें किस बात का डर लगता है कायरा? सेफ फील करती हूँ पर Di malam hari, ketika Ira baru saja pulang ke tempat kumpul Rumi bersama teman-temannya, Jackie sedang melakukan video call dengan Fetty. Fetty mengatakan bahwa mereka tengah membahas pacar baru Jackie, di mana Ira tidak mengetahuinya, yang membuat mereka bertengkar. Jackie sengaja tidak memberitahu karena Ira selalu menilai buruk pacarnya, dan juga Ira akhir-akhir ini jarang pulang ke rumah. Fetty yang tidak dipedulikan juga marah karena mereka mengabaikannya. Keesokan harinya, Ira membawakan Jackie makanan, dan mereka pun berbaikan. Sesi selanjutnya, Ira dan Kan jalan-jalan menggunakan sepeda untuk mengganti suasana dan menikmati dunia luar. Di sini, Ira memberitahukan kalau hubungannya dengan Rumi telah berakhir karena ia merasa tidak cocok. Lalu Ira pergi ke rumah orang tuanya yang tengah mengadakan acara untuk adik Ira yang baru saja pulang dari pendidikan di luar negeri. Keluarga Ira terus membanding-bandingkan kehidupan Ira dengan adiknya. Kido berhasil direkrut perusahaan besar dan akan bekerja di kantor, sedangkan mereka berpendapat pekerjaan Ira sebagai juru kamera tidak memiliki masa depan. Kido adalah anak yang pendiam, sedangkan Ira adalah orang yang emosional. Membuat Ira begitu kesal, ia pun menuntut orang tuanya mengapa mereka pergi meninggalkan Ira bersama kakek dan neneknya. Setelah Ira begitu bahagia bersama kakek dan neneknya, orang tua Ira seenaknya membawanya kembali untuk pergi dari kebahagiaannya. Rasa stresnya bahkan membawa ia melakukan terapi. Ira pergi dan adiknya Kido mengajarnya. मगर कायरा पटाखा थी How could you just abandon me? तुम सब सही कर रहे हो. You're doing the correct thing. I have begun therapy.
तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले Kemudian, Ira menceritakan masa kecilnya pada Kan. Ibunya membawa Ira pada kakek dan neneknya. Ibunya mengatakan bahwa itu adalah liburan. Namun ternyata, Ira menetap sangat lama di sana. Hal itu disebabkan karena gagalnya bisnis ayah Ira di Goa, dan mereka mencoba peruntungan ke negara lain. Masa itu, Ira sangat suka menulis surat untuk orang tuanya. Dan di akhir suratnya selalu tersemat pertanyaan yang sama, yakni, kapan mereka pulang? Ira selalu berharap balasan dari surat itu untuk menunggu jawaban dari pertanyaannya. Namun, apa yang ia harapkan hanya menjadi sebuah harapan. Ketika orang tuanya berkunjung, ia pun bertemu dengan adiknya Kido yang masih bayi. Kakek Ira menegur ibunya karena tak satu pun surat Ira yang ia balas. Sang ibu mengatakan, ia tidak ingin memberikan harapan palsu pada Ira, di mana mereka masih belum bisa membawanya untuk pulang sampai bisnis mereka berhasil. Bagi mereka, keadaan terlalu sulit mengurus dua anak. Kata-kata itu diam-diam didengarkan oleh Ira, yang membuatnya tidak pernah lagi menulis surat untuk orang tuanya. Lalu setahun kemudian, rasa sedihnya membuat ia tidak naik kelas. Kemudian orang tuanya datang kembali untuk menjemputnya karena alasan kegagalan Ira. Namun dalam hati kecilnya, Ira sudah begitu nyaman hidup bersama kakek dan neneknya. Ira menceritakan kisahnya itu seraya ia menangis dalam kesedihannya. Pendapatkan, pertama Ira harus membuang rasa takutnya, di mana rasa takut itu adalah takut dibuang dan takut sendiri. Ira sudah begitu lama membawa rasa takut itu, yang membuat beban terhadap hubungan, terutama asmara. Jadi, Ira selalu tinggalkan seseorang terlebih dahulu sebelum orang itu meninggalkan Ira. Kan memberikan saran untuk mengubah pandangan Ira terhadap orang tuanya, untuk memandangnya bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai dua orang biasa, seperti halnya seorang teman. Jangan biarkan masa lalu Ira merenggut masa kini hingga menghancurkan masa depannya. Blackmail your present to ruin a beautiful future. Kata-kata Kan masuk di dalam hati Ira. Ia pun mencoba sebisa mungkin agar ketakutannya dapat hilang dan digantikan oleh kebahagiaan. Kehidupan Ira pun kini berubah. Ibunya juga meminta maaf pada Ira telah memberikan kenangan yang buruk padanya, serta hubungan keluarga pun kini begitu hangat. Sesi terapinya dengan Kan juga berlangsung begitu lancar. Ia juga kini telah dapat tidur dengan nyenyak. Ira bertemu dengan Kan di sebuah kapal penyeberangan. Kan mengatakan bahwa minggu depan akan menjadi sesi terakhir. ये हमारे सेशंस का आखिरी हफ्ता है. Singkat cerita, Ira datang untuk menghadiri sesi terakhirnya. Di sesi terakhir itu, di saat waktu telah berakhir, Ira mengatakan apa ia bisa bertemu dengan Kan di luar sesi sebagai teman. Namun Kan menggeleng. Lalu Ira mengatakan ia menyukai Kan. Respon Kan begitu terkejut. Ia sangat menghargai perasaan Ira dan mengatakan ia juga menyukai Ira. Namun Kan adalah terapis Ira, di mana hubungan lain akan melanggar kode etik profesional Kan. Ira pun harus meninggalkan ruang terapis itu, ruangan yang penuh akan kenangan dan juga sosok Kan sebagai terapisnya. Di akhir cerita, Ira berhasil membuat sebuah film yang dihadiri berbagai mantan pacarnya, teman, dan keluarganya. Di dalam kata sambutan filmnya, tertulis rasa terima kasihnya pada Dr. Kan. Ira kini telah berdamai dan menikmati hidupnya. In fact, I really like you. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, kita akan belajar bagaimana berdamai dengan kehidupan. Jangan biarkan masa lalu menjadi trauma yang menghalangi mimpi dan juga masa depanmu yang akan menjadi indah. Saya Setia, pamit.